Berikut ini adalah presentasi tentang review penelitian pendidikan yang berasal dari jurnal www.elsevier.com/locate-edurev yang ditulis oleh Claude Muller dan Thoralf Mildenberger. Claude Muller berasal dari Zurich University, Swiss. Tema ulasan penelitian adalah Facilitating Flexible Learning by Replacing Classroom Time with an Online Learning Environment, a Systematic Review of Blended Learning in Higher Education. review penelitian pendidikan yang ditulis oleh Claude Muller dan Thoralf Mildenberger berisi tentang memfasilitasi pembelajaran yang fleksibel dengan mengganti waktu kelas dengan lingkungan belajar online, tinjauan sistematis pembelajaran campuran di pendidikan tinggi. Digitalisasi masyarakat menjadikan keterampilan dan kemampuan karyawan harus selalu meningkat atau berubah menjadi lebih baik sepanjang karir mereka. Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan harus melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Inti dari pembelajaran fleksibilitas adalah proses pembelajaran dan layanan pendidikan yang ditawarkan dari lembaga pendidikan harus memungkinkan peserta didik dapat memutuskan sendiri apa, kapan, bagaimana, dan di mana mereka belajar. Sebagian besar salah satu proses pembelajaran fleksibel adalah dengan pembelajaran online atau campuran. Pembelajaran online atau campuran dengan berbasis teknologi komputer dapat menciptakan efek positif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pada proses pembelajaran ini peserta didik dapat belajar dengan mandiri dan bebas menentukan waktu serta konten untuk sumber belajar. Banyak universitas telah mempertimbangkan untuk mengganti beberapa atau bahkan semua pengajaran di kelas mereka dengan lingkungan belajar online, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga di masa depan. Namun, hanya jika waktu kelas tatap muka dapat diganti dengan kondisi belajar yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kinerja mahasiswa, universitas akan dapat menawarkan dan memperluas format pembelajaran ini dengan keberhasilan jangka panjang. Tinjauan ini secara sistematis memeriksa masalah dengan menyelidiki dampak penggantian pembelajaran kelas dengan pembelajaran campuran di lingkungan pendidikan tinggi. Blended learning atau pembelajaran campuran. Pembelajaran dapat berlangsung dengan tatap muka dan virtual, serta pembelajaran asinkron atau real-time dan sinkron atau tunda menurut Hairuman, Wibawa, dan Syahrial, tahun 2018. Teknologi online digunakan untuk pembelajaran virtual dan asinkron, sementara integrasi dengan instruksi kelas tatap muka disebut sebagai pembelajaran campuran. Sering pula disebut pembelajaran hibrida, mode campuran, atau pembelajaran fleksibel. Menurut Rastinsky, tahun 2019. Menggabungkan instruksi tatap muka dengan instruksi yang dimediasi komputer, menurut Garnison dan Kanuka, tahun 2004. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan tipe tradisional, berbasis web, blended hybrid dan pembelajaran online, Allen, Pelaut, dan Garrett, 2007. Di bawah ini tabel klasifikasi kursus menurut proporsi konten online. Tabel tersebut ada 3 kolom dan 4 baris. Pada kolom pertama berisi jenis kursus atau pembelajaran, kolom kedua berisi proporsi online, dan yang kolom terakhir berisi keterangan.
Pada baris pertama berisi jenis pembelajaran tradisional, dengan proporsi online 0%, kursus tanpa menggunakan teknologi online, konten disampaikan secara tertulis atau lisan. Pada baris kedua dengan fasilitas web, proporsi online 1-29%, kursus yang menggunakan teknologi berbasis web untuk memfasilitasi apa yang pada dasarnya adalah kursus tatap muka. Pada baris ketiga dengan pembelajaran campuran proporsi online 30-79% kursus yang memadukan pengiriman online dan tatap muka. Sebagian besar konten disampaikan secara online, biasanya menampilkan diskusi online, dan biasanya memiliki beberapa pertemuan tatap muka. Efektivitas pembelajaran campuran. Efektivitas pembelajaran campuran menurut berarti, Toyama, Murphy, dan Baki tahun 2013, membandingkan hasil pembelajaran baik untuk lingkungan pembelajaran online atau campuran dengan pembelajaran tatap muka berbasis kelas menunjukkan bahwa siswa pembelajaran online dan blended learning bersama-sama, sedikit lebih baik rata-rata daripada mereka yang menerima kursus kelas. Efektivitas pembelajaran campuran menurut Bernard tahun 2014 menemukan tren pembelajaran campuran lebih baik daripada konvensional. Efektivitas pembelajaran campuran menurut Spangers tahun 2015, pembelajaran campuran lebih efektif dan menarik. Pertanyaan penelitian. Studi ini secara sistematis menguji apakah waktu kelas dapat dikurangi dan diganti dengan lingkungan belajar online untuk menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam proses pembelajaran tanpa mengorbankan hasil belajar. Pertanyaan penelitian: apa dampak pembelajaran campuran terhadap prestasi peserta didik pendidikan tinggi di lingkungan pendidikan formal dengan pengurangan waktu kelas antara 30 dan 79%? Sumber data. Sumber data pada tabel tersebut ada 3 kolom dan 12 baris. Tabel pada kolom pertama berisi kriteria, kolom kedua berisi inclusion, dan yang kolom terakhir berisi exclusion. Pada baris pertama berisi kriteria jenis pembelajaran menurut Allen, inclusion pembelajaran campuran mempunyai exclusion tradisional, fasilitas web, dan online. Pada baris kedua dengan kriteria mengurangi waktu kelas dengan inclusion 30-79% dan exclusion 1-29% dan lebih besar dari 80%. Pada baris ketiga adalah kontrol kinerja siswa dengan inclusion tes dan penilaian objektif dan exclusion penilaian diri dan sikap. Pembahasan. Lembaga pendidikan dapat menawarkan format pembelajaran campuran dengan pengurangan waktu kelas tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan. Mengadaptasi program studi untuk menawarkan fleksibilitas dan individualisasi yang lebih besar memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun, dalam banyak kasus, alasan dasar untuk menawarkan format studi yang fleksibel adalah untuk mengurangi proses biaya pembelajaran di pendidikan tinggi. Selain memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar bagi peserta didik, pembelajaran campuran dengan pengurangan waktu kelas diterapkan terutama untuk alasan biaya di saat populasi peserta didik terus meningkat. Namun, bukti tentang efisiensi biaya pembelajaran online atau pembelajaran campuran masih terbatas dan memerlukan analisis yang lebih menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak pembelajaran campuran terhadap prestasi siswa pendidikan tinggi di lingkungan pendidikan formal dengan pengurangan waktu kelas antara 30 dan 79% adalah ternyata lebih buruk daripada instruksi kelas konvensional. Akibatnya, studi ini mendorong institusi pendidikan tinggi untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada mahasiswa dalam hal waktu dan tempat dalam program studi mereka, sehingga membuat pendidikan tinggi dapat diakses oleh bagian masyarakat yang lebih luas. Kualitas desain instruksional tidak dapat diperiksa baik dalam format pembelajaran campuran atau format instruksi kelas konvensional secara rinci.
Matur nuwun, Darmawan, mahasiswa PTK UNY.